Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jack Profesor ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya sehat dan dimudahkan semua urusannya. Ini dalam kaitannya dengan proses pengajuan nanti ya. Di bulan Agustus ya, bulan Agustus untuk pengajuan gelombang 2 lektor kepala dan profesor atau dalam pengajuan ke lektor ya. Efeknya ini relevan ya dengan rencana itu ya, maka Bapak Ibu sekalian kita akan jelaskan ya mengenai syarat khusus ya. Di syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik. Nah, di dalam ketentuan syarat khusus ya, itu adalah bukan penulis tunggal ya, kemudian bukan hasil penelitian baik termasuk sintesis atau pengembangan yang berasal dari tesis maupun disertasi atau bahkan bimbingan mahasiswanya. Dan ada unsur novelty kebaruan serta karya ilmiah tersebut tidak diterbitkan oleh PT asal. Ini ketentuan ini ya jadi berlaku untuk semuanya. Baik untuk pengajuan ke lektor, lektor kepala, profesor sama semuanya. Bukan penulis tunggal, bukan dari tesis atau disertasi, ada unsur novelty-nya. Kemudian juga tidak diterbitkan di PT asal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana syarat khusus ke lektor? Syarat khusus ke lektor itu adalah satu artikel di jurnal nasional terakreditasi, jadi minimal peringkat 4. Saat artikel diterbitkan dan dinilai dengan ketentuan sebagai penulis pertama. Jadi saat diterbitkan Sinta 4 dan juga saat dinilai Sinta 4. Nah, ketika diterbitkan Sinta 4 kemudian saat dinilai ya naik peringkatnya ya, maka sudah melampaui. Tapi kalau turun ya turun peringkatnya, nah menjadi misalnya jurnal nasional yang tidak terakreditasi ya maka di sini tidak terpenuhi. Pilihan yang lain syarat khususnya adalah satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 4 ya dengan SCR di atas 0,1. Jadi kalau SCR di atas 0,1 berarti ini masuk kategori jurnal internasional bereputasi. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, atau JF-nya, jurnal impact factor-nya di atas 0,05. Saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan ya atau cancel, cakupan tidak dihentikan atau coverage discontinue sebagai penulis pertama. Jadi untuk yang lektor bisa sebagai penulis pertama saja, tidak harus sebagai korespondensi, bisa sebagai penulis pertama saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan klausul ini ya, saat artikel diterbitkan dan saat dinilai, ini memang terjadi penafsiran yang berbeda ya antar asesor, karena di sini ya ini mestinya harus diperjelas lagi ya dengan penjelasan di dalam penjelasan ini ya, atau di dalam putusan dirjen yang lebih khusus itu ya, apakah ini maksudnya interpretasinya adalah saat artikel diterbitkan dan saat dinilai ya ini mengacunya di sini ya tetap dia di kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1 ini, atau penjelasan kuartil 4 dan SCR itu ya saat artikel diterbitkan ya sedangkan saat dinilai statusnya itu masih tetap ya tidak cancel, artinya tidak cancel atau tidak dihentikan cakupannya itu dari dari Scopus atau dari Web of Science ya. Sementara memang seperti itu ya, terjadi perbedaan pendapat, tapi meskipun mayoritas menggunakan pendapat yang pertama. Jadi saat artikel diterbitkan dan saat dinilai itu mengacunya di minimal kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1. Ya.
tapi tetap harus dia statusnya tidak discontinue ya, Scopusnya tidak discontinue. Nah, itu kalau yang ke lektor. Sedangkan untuk yang ke lektor kepala, ini juga masih satu, ini mulai penulis pertama dan juga korespondensi. Nah, di sini penjelasannya adalah syarat khususnya ya jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2. Jadi kalau misalnya SCR-nya 0,1 sekian ya 0,133 berarti nggak masuk. Dia harus di atas 0,2 dan ini mengacunya Bapak Ibu sekalian di SCR, di laman SCR. Ya, kalau SCR di laman SCR ini akan lebih jelas ya. Ya, kemudian impact faktornya di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan ya atau cakupan tidak dihentikan sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Nah, ini juga sama dengan yang lektor tadi ya. Jadi terjadi beberapa penafsiran ya, yang mengenai ini yang menjelaskan ada yang pertama misalnya saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya. Saat dinilai berarti di situ harus minimal kuartil 3 dan SCR di atas 0,2. Kalau kuartilnya menurun menjadi kuartil 4 atau SCR-nya menurun menjadi di bawah 0,2 berarti nggak masuk. Ada juga pendapat yang lain bahwa ini artikel itu saat diterbitkan saja. Nah, ini saat diterbitkan saja. Kemudian saat dinilai, ya saat dinilai itu status dari jurnal tersebut di Scopus dan di Web of Science tidak discontinue atau tidak cancel jurnal tersebut. Nah, di situ ya. Jadi ini harus meskipun sebagian besar itu berpendapat yang pertama. Atau jurnal Sinta 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama. Jadi tetap ya statusnya sebagai jurnal nasional terakreditasi ya minimal peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan juga saat dinilai. Nah, di sini adalah sebagai penulis pertama dan korespondensi. Sedangkan untuk pengajuan syarat khusus ke profesor itu ada dua ya sebagaimana kita pahami ya. Dan di sini yang harus menjadi pedoman adalah menghasilkan satu publikasi artikel ya di jurnal bereputasi minimal kuartil 2. Ini syarat khusus yang pertama yang minimal kuartil 2 ya dengan SCR di atas 0,25 kalau Scopus ya. Atau impact factor ya di atas 0,05 kalau Web of Science ya saat artikel diterbitkan dan saat dinilai. Saat artikel diterbitkan saat ini statusnya tidak dibatalkan, cancel, atau cakupannya tidak dihentikan sebagai penulis pertama dan juga sebagai penulis korespondensi. Nah, itu yang syarat khusus yang pertama ya. Karena minimal kuartil 2 dan juga SCR di atas 0,25, tapi juga dengan ketentuan ya bukan penulis tunggal, dan juga bukan merupakan bagian dari disertasi, sintesis atau pengembangannya. Sedangkan untuk syarat khusus yang kedua ya dengan kuartil 3 minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2. Impact faktor di atas 0,5 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan. Nah, di sini kalau untuk yang syarat khusus yang kedua ya, maka bisa penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, dalam proses pengajuan untuk gelombang kedua ini ya, maka regulasi ini ya, ini memang merupakan regulasi yang baru diterapkan di tahun 2022 ya, gelombang pertama kemarin ya, dan juga nanti ini rencana yang kedua di gelombang yang kedua. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan syarat khusus. Jadi kalau syarat khusus itu yang membedakan dengan angka prestasi, kalau syarat khusus itu adalah penilaiannya saat artikel diterbitkan dan saat dinilai. Nah, itu yang harus dipahami ya.
baik itu terkait dengan kuartilnya maupun terkait dengan nilai skor SCR atau impact factor. Ya. Sedangkan kalau untuk penilaian angka prestasi ya seperti yang ada di tabel 2 itu hanya pada saat artikel tersebut diterbitkan. Di saat artikel diterbitkan misalnya kuartil 1 berarti nilai maksimalnya 40. Yang kuartil 2 nilai maksimal 38, kuartil 3 nilai maksimal 35, kuartil 4 nilai maksimal 33. Ya, nilai maksimalnya itu ya, bicara nilai maksimal itu saat artikel diterbitkan. Jadi bicaranya kalau SCR-nya sudah di atas 0,1, itu yang membedakan angka prestasinya adalah pada kuartil. Ya, bukan pada SCR, tapi pada kuartil. Kalau kuartil 1, 40, kuartil 2, 38. Yang penting SCR-nya di atas 0,1. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, yang melakukan proses penilaian yang sebelumnya di BKD itu hanya pada saat artikel tersebut dipublikasikan saja, pada saat artikel tersebut diterbitkan. Ya, kalau pada saat artikel tersebut diterbitkan nilainya sudah misalnya maksimal 40, kita memberikan nilai 39 ya, 39,8 atau bahkan mungkin 40 kalau artikel memang bagus ya. Nah, itu sudah nggak perlu dilakukan perubahan nilai lagi ya. Yang penting pada saat upload dari pengusul itu di sister ya, memang pada saat itu artikel juga baru publish ya, maka ya kita menggunakan nilai yang ada di tabel 2, nilai maksimalnya, atau pokoknya di situ panduannya guidance ya maksimal kalau kita melihat itu bagus ya, kalau tidak ya berarti ada pengurangan nilai yang wajar saja ya, jangan terlalu banyak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau misalnya meskipun nanti pada saat kita melakukan penilaian ya, penilaian sebagai asesor itu ternyata artikel tersebut bukan lagi menjadi jurnal internasional yang reputasi ya. Artinya karena memang SCR-nya bisa jadi di bawah ya, atau terjadi perubahan kuartil ya, dari misalnya kuartil 3 menjadi kuartil 2, misalnya dari kuartil 2 menjadi kuartil 3 atau menjadi kuartil 4, maka nilainya tidak berubah yang karena yang menjadi acuan untuk angka prestasi adalah penilaian pada saat artikel tersebut dipublish. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai syarat khusus yang mengacu pada saat artikel diterbitkan dan juga saat dinilai, yaitu karena syarat khusus ya berarti itu kalau untuk di lembaga layanan berarti nanti syarat khususnya pada pengajuan kolektor. Sedangkan untuk pengajuan ke lektor kepala dan profesor itu nanti dilakukan penilaian oleh asesor pusat. Nah, sedangkan untuk penilaian angka prestasi, penilaian proporsi penelitian dan juga angka prestasi, baik untuk pengajuan ke lektor kepala, pengajuan ke profesor, itu penilaiannya dilakukan oleh asesor di tingkat lembaga layanan. Nah, sehingga ibu sekalian yang akan mengajukan bisa memahami, ya, bisa paham bahwa untuk penilaian angka prestasi itu didasarkan kalau misalnya kita publikasi di Scopus ya berarti pada saat artikel tersebut dipublish. Maka informasi yang berkaitan dengan SCR atau kuartil pada saat artikel itu dipublikasikan ya sangat penting, itu harus kita ungkapkan, harus kita sampaikan bagi pengusul ya, agar nanti asesor atau penilai ya, bisa cepat dalam melakukan proses review ya, karena informasinya transparan lengkap ya, sehingga nanti nilai yang diberikan juga akan maksimal ya, sesuai dengan yang ada dalam Kepmen 39. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.